Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, saya mendapatkan sebuah video yang sangat-sangat memalukan bagi para pembenci Pak Jokowi. Dan sebaliknya, video ini merupakan hiburan bagi para pendukung Pak Jokowi. Di mana Michael Sinaga bersama dengan Janes Siahaan beberapa hari lalu ternyata sempat mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk meminta kejelasan mengenai P21 kasus ijazah Pak Jokowi. Tapi sayangnya saat mereka syuting membuat video atau live di depan kejaksaan, mereka malah diusir oleh petugas keamanan. Waduh, kasihan sekali manusia ini loh. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana Bung Pitra Romadoni sedikit memberikan clue ataupun kisi-kisi mengenai siapa orang besar ataupun orang top di balik Roy Suryo yang berusaha menghambat kasus ini untuk masuk ke pengadilan. Dan terakhir, kita akan menyaksikan bagaimana Tifa dengan percaya diri ikut langkah Roy Suryo menolak P21 dari Polda Metro dengan menggunakan omon-omon yang tidak berdasarkan data, teman-teman. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Petunjuk jaksa sudah kami lengkapi, menunggu tahap kedua. Ya, itu pernyataan dari Polda Metro Jaya secara resmi pada konfres. Artinya tidak ada sedikit pun kata-kata P21. Hanya media buzzer dan media termol ini yang semua kemudian mengamplifikasi bahwa seakan-akan apa yang disampaikan oleh Direskrimum dan oleh Humas Polda Metro Jaya itu mewartakan seolah-olah sudah terjadi P21. Nah, Hah? Coba kau baca ini, Tifa. Dari mana nih beritanya, Tifa? Kompas TV. Apakah Kompas TV ini media buzzer? Apakah Kompas TV ini media termul, Tifa? Hah? Coba kau jawab dulu, Tifa. Dan coba kau baca judul beritanya. Berkas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi P21. Roy Suryo dan Dr. Tifa segera disidang. Nah, dan setelah itu coba kau lihat tanggalnya tanggal berapa nih. Nah, apakah Kompas media termul, Tifa? Hah? Aduh, katanya orang ini peneliti. Tapi untuk mencari berita yang mengatakan P21, dia nggak sanggup. Aduh, peneliti apa ini? Abal-abal kau, Tifa? Hah? Abal-abal kau? untuk diketahui masyarakat secara umumnya bahwa sebuah kasus itu kalau sampai P21 itu sudah wewenang jaksa. Betul. Jadi pengumuman atau maklumat atau statement tentang P21 itu tidak lagi disampaikan oleh Polda, oleh kepolisian, tapi disampaikan oleh kejaksaan. Jadi seperti itu. Sehingga apakah P21 atau tidak, ya kita tunggu saja. Saya juga dengan tenang, itu juga menunggu. Pokoknya intinya saya, Dr. Tifa itu taat hukum. Asik sekali, Dokter Tifa taat hukum. Wah, ini menarik nih. Apakah orang yang satu ini beserta kuasa hukumnya, yakni Refli Harun, Abdul Ghafur Sangaji, Ahmad Qosinuddin tidak taat hukum? Karena mereka mau mengamputasi hukum tidak melalui saluran-saluran yang benar, yang sesuai dengan koridor hukum. Apakah Tifa sedang menyindir Refli Harun yang selama ini tidak taat kepada hukum? Dan apakah statement Tifa ini menggambarkan bahwa dirinya dan beserta kuasa hukumnya berpisah dengan kelompok Roy Suryo dan juga pengacara Roy Suryo? Wah, ini menarik teman-teman. Karena ya mereka berdua ini sudah tidak pernah satu panggung, satu forum untuk melaksanakan konferensi pers. Udah nggak pernah lagi teman-teman. Ada apa ini? Oke, kode surat itu P21 ya. Iya. Jadi tidak mungkin polisi menerbitkan P21 ya. Nggak bisa, bukan tidak mungkin nggak bisa. Yang P21 tuh kejaksaan kok. Betul. Oke ya. Diusir. Enggak. Oke Bang Jari. Enggak Oh, iya. masalah. Masalah itu doang, Diusir. P21 ini doang. Gue nggak masalah Iya. kejaksaan. Iya, Enggak. Selatan deh kalau mau tanya. P21 Orang kejati kok. ijazah palsu. Iya kejati. Iya, katanya di Kejaksaan Tinggi. Kejati kok. Ya, tapi kan belum ada. Ini Pak Jalur ini, dia masalah kode etik ini doang. Nggak enak dia. Bapak ini soal Iya, keamanan. nanti saya Bukannya dia Ya. benci sama Sentana, enggak. Dia Saya- cuma kode etik takut ditegur sama Oke, nggak apa-apa, Pak. Makanya kau diusir. Dia negornya baik. Inilah orangnya bagus. pada pot udah ada izin gitu. Enggak kayak di UGM bentak-bentak. Kalau ini Bapak ini masih Ya, Oh iya, iya, apa, Pak. Siap, kode etik kalau apa? nanti ada di Iya. Hanya meluruskan aja, ada Pak. masuk-masuk Diusir lu. ini. Iya. Saya Pak tidak. saya Oke Bang, Pak Pemirsa, karena ini namanya prosedur apa kantor ya. Pengamanan. Sebetulnya kalau dari Takut mereka wartawan loh. nggak boleh dilarang, tapi karena ada aturan kantor, Bapak Iya.
tahun ini adalah Kalau ada izin, iya. pakai saya. sebetulnya wartawan nggak perlu izin Bang, tapi nggak apa-apa karena kantor itu. Kalau Karena wartawan di mana kantor. bebas karena kantor. Ya, ya. Disinilah Nah, ini kesalahan. kan pekarangannya Enggak, aja, Pak. disinilah kesalahan pemerintah ini. Gitu ya. Pilar keempat wartawan itu sudah dibatasi. Oh, ya, oke. Diusir dia Semua loh, kasihan keterangan. Jadi sekali apa kita manusia mau ini. kasih tahu semua. Oke, siap. Makasih Pak Jaula. Di situ Eh, ada depan, nggak, Oke, Pak. Gak Terima apa-apa, kasih, sini Pak. kok dia. di depan logo itu aja tuh. Ya, siap. Oke. Ya, Bang. Jangan Pak, kita geser sedikit. Kita geser sedikit. Itu. Ya, intinya kita Sebetulnya sekarang mau ke Polda ya. bukan masalah itu, saya agak kuat, agak saya sesalkan peraturan Jati. Awas, jatuh kau, pemerintah jatuh ini. kau. Nah, kurang tinggi, Dia nggak tahu. kurang tinggi loncatnya. Nah, Dia nggak tahu Kejati ini yang membayar itu menggaji itu masyarakat. Oleng dia loh. Wartawan itu mengeluarkan suara rakyat. Jangan dibilang kita wartawan itu bukan. Sebetulnya dilarang itu karena dia anak buah. nggak Sebetulnya apa-apa. Kita di luar sana juga nggak apa-apa. Di sini, Ya di luar sana, di luar Sana sana. ada logo katanya. Berisik kau berdua. Aduh, diusir lo dari kejaksaan lo, kasihan sekali. Kalau kau wartawan, coba tunjukkan ID card wartawan kau mana. Wartawan itu ya biasanya datang ke kantor, itu nggak live di YouTube, dia nggak live. Wartawan-wartawan itu nggak punya media sosial YouTube, nggak punya dia. Jadi dia datang atas perintah dari kantor, media yang resmi untuk mendapatkan sebuah informasi. Kau ini apa? Media apa? YouTube kau memang media resmi, media mainstream yang resmi yang terdaftar di pemerintahan, ha? Sampai kau selama ini ngaku-ngaku wartawan, ha? Apakah seperti itu? Waduh, kasihan sekali, langsung diusir loh, jiper dia. Si Janes biasanya galak ya kan, si Michael biasanya galak, ketemu petugas kejaksaan langsung ciut dia loh. Ingat kau ya, Roy Panci, ya, Wow, panci bocor, panci bocor. panci yang pantatnya hitam, panci gosong, panci busuk. Ya, saya minta kepada pihak kepolisian, kalau benar, Panci gosong, kau bilang panci tempus gosong. locus, itu tidak tepat. Itu dia terlalu dini memaknai. Jadi dia lebih daripada penyidik. Jadi ngomongnya udah ngelantur, udah ngawur, maklum lah. Kita harus memaklumi kalau melawan orang setengah waras, Wow. ya, itu mau ngomong apa? Bingung Saya juga kan ya. bilang nenek lampir. Jadi kalau dia waras, saya labrak dia. Saya punya keluarga banyak, saya cari dia. Tapi kata teman-teman, anggota-anggota, semua, biarin aja lah, jangan dilawan orang nggak waras, nanti kita sama-sama nggak waras. Jangan diladenin. Makanya saya minta juga Bang Edi sabar, jangan kita lawan lah, biar aja dia proses hukum. Ntar lagi juga dia akan menerima ganjaran apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai. Ingat ya, Roy Suryo, kau gali terus lubangmu, kau gali terus, sehingga sekarang kan karena gali lubangmu sendiri kan udah mulai sesak napas. Nah, sebentar lagi kalau masih kau gali lubangmu, kau akhirnya tidak bernapas. Tunggu hukum Tuhan darimu, untukmu, ya. Nah, hukum dunia aja kau sudah panik dan kocar-kacir, apalagi hukum Tuhan. Ini pada Roy Suryo peringatan dari saya. Kau sedikit kurangilah bicara, ya. Udah lama kau berkicau-kicau. Bungkamkanlah mulutmu itu lagi sebelum dibungkam oleh Tuhan. Iya. Ini luar biasa kau ya. Kau tanamkan kebencian. Saya nggak apa-apa. Bagi saya nggak apa-apa. Kau mau ngomong apa, saya anggap aja orang nggak waras ngomongin Angin saya. lalu. Ya kan? Itu aja lagi. Oh itu seorang emak yang nggak ngerti hukum, kau yang ngerti hukum. Tapi saya selama ini memberikan edukasi terhadap klien saya berhasil. Bebas. Ya, saya telah berhasil. Saya berhasil dengan Pak Egy Sujana, saya berhasil dengan Rismon, ya, ingat kau. Dan saya berhasil mendoakan kau dibungkam. Wow. Tadi waktu Ibu Elda Neti ngomong kicau, saya langsung respect mau kicau mania. Tapi sepertinya memang ya Roy Suryo ini kan kemarin-kemarin selalu menyerang Ibu Elda Neti, selalu memframing Ibu Elda Neti. Ya sepertinya Ibu Eli juga sudah kesel ya kan dikata-katain mulu sama Roy Suryo.
dikatai tidak ngerti hukum lah, dikatai waduh banyak lah pokoknya teman-teman. Dan itulah tadi ungkapan hati, kekesalan dari Ibu Eli Danetti kepada Roy Suryo. Dikatai panci apa ya, pantat panci hitam loh. Waduh. Jadi Pak Jokowi harus hati-hati gitu. Karena berdasarkan informasi intelijen kita yang sedang berjalan, itu memang sedang terjadi. Gitu. Dan Pak Jokowi sebenarnya udah tahu itu. Udah tahu siapa musuh dalam semua Iya. ini. Tapi kalau keyakinan saya Pak Jokowi bilang nanti akan kita lihat gitu. Berarti ini Diikuti saja permainan. Ini senada atau seirama dengan pernyataan Pak Jokowi sekitar seminggu yang lalu. Jadi kalau nggak salah, tim hukum Merah Putih relawan Pak Jokowi ya datang ke Solo ya berkonsultasi barangkali terkait dengan P21 ini, dan di situ Pak Jokowi menyatakan kecewa, ya kan, karena ada orang top, berarti orang top itu kan orang atas ya, Iya. ya kan, yang mengerem kasus. Udah berani kok Pak Jokowi ngomong iya, gitu. yang mengerem supaya ini diperlama, ya kan, sehingga ada masa yang panjang untuk publik ya menghina, menjelekkan, mengolok-olok dan mendongger Pak Jokowi dan keluarga. Dan Pak Jokowi sudah tahu. Itu yang saya dengar dari penjelasan teman-teman tim hukum Merah Putih. Dan tapi Pak Jokowi Tidak kasih nama kan? tidak kasih nama. Pada saatnya nanti kata Pak Jokowi, kalau kesabaran saya sudah hilang, saya akan bongkar siapa namanya yang menghalang. Dan semua orang tidak menyangka-nyangka nama itu. Wow. Orang semua juga tidak menyangka itu. Berarti benar dong teori musuh dalam selimut, ya kan? Dalam politik apa sih yang nggak dihalalkan? Kalau orang nggak menyangka-nyangka, siapa dia? Oh, siapa dia? Kan gitu ya. Pasti kita Dan kaget saya semua ya. tidak berhak untuk berkomentar itu, karena yang belum berkomentar itu adalah Pak Jokowi. Betul. Menarik ini. Gitu. Jadi kalau kemudian perkara ini lama, kita melihat ekspresi para tersangka ini. Kalau Pak Jokowi bicara, semua akan guncang. Guncang pasti ya. Wah, Berarti dunia ini politik orang-orang kita besar guncang. bener loh ini ya. Seperti yang dibilang Pak Jokowi, ini orang besar. Orang besar, dan itu akan membuat orang semua kaget dan tidak menyangka. Berarti orang besar ini ya diketahui publik adalah orang yang dekat juga dengan Pak Jokowi. Iya dong. Kan saya udah bilang musuh dalam selimut. Siapa dia? Yang bersangkutan tidak mengira Pak Jokowi tidak tahu. Tapi Pak Jokowi sudah mencium itu dari jauh-jauh hari. Oke. Karena intelijen Pak Jokowi ini banyak sekali. Iya. Jadi orang nggak tahu itu, dikira orang nggak menjabat lagi kan gitu. Yang loyalitas terhadap dia juga banyak juga bergerilya. Dan Jadi kalau kepada- cuma Roy Suryo CS ini kecil. Kecil ya. Justru ini persoalan politiknya yang lebih berat Jadi ya. kalau Roy CS ini hanya yang nggak tahu aja bagaimana dinamika di atas. Iya. Jadi mereka ini merasa kuat, mereka itu nggak ada apa-apanya. Nothing gitu ya kan. Dan mereka juga nggak tahu siapa gitu loh, yang bergerilya gitu. Tapi dia tahu siapa yang membackup dia kan, orang-orang ini. Nggak tahu, dia Nggak tahu tahunya juga. itu ya artinya dia nggak tahu lah. Tahu. Itulah namanya politik. Jadi Karena pada politik itu termo, adalah seni. penonton ruang konsensus ya boleh juga menebak-nebak sendiri, nggak apa-apa. Anda kan juga adalah seorang pengamat ya. Kita para termo, mari kita pancing panca indera kita untuk menebak-nebak ya. Siapakah musuh dalam selimut Pak Jokowi? Orang politik, orang besar yang ternyata bermain di belakang kasus ini, yang membuat Pak Jokowi ya dihakimin secara tidak hormat oleh publik gara-gara kasus ini. Wow. Kira-kira siapa ya? Ini menarik nih. Wah, ini publik makin bertanya-tanya nih. Tapi tadi saya agak nggak sepakat kalau dibilang Roy Suryo CS ini tidak tahu dan tidak paham siapa yang bermain di balik mereka. Karena yang saya yakini, yang tahu akan perkara itu, ini masih dugaan teman-teman ya, masih praduga tak bersalah gitu, adalah Refli Harun. Dialah yang menjadi pintu masuk bagi orang besar dan juga orang kecil, orang menengah kepada Roy Suryo. Dialah
titik sentralnya, teman-teman. Dialah apa ya? Semacam pusat intinya gitu. Karena kalau kalian perhatikan, Refly Harun ini kan masuk di kasus ini menjadi kuasa hukum Roy Suryo di bulan yang jelas di akhir tahun 2025 lah. Ketika kasus ini semakin liar, semakin tidak terarah, dan ketika Refly Harun masuk, mulai ada arahnya, mulai ada ciri khasnya, mulai ada warnanya, dan kita bisa sedikit membaca dengan jejak rekam Refly Harun. Nah, mungkin kalau kalian sedikit jeli, ya bisalah menebak siapa kira-kira orangnya, teman-teman. Tadi saya banyak wawancara tapi off air. Wih, apa ini Pak Tahu Ketua? Roy Suryo? Tahu Roy Suryo apa enggak? Enggak tahu. Tahu kasusnya Roy Suryo apa enggak? Enggak tahu. Serius? Ngapain Pak peduliin Roy Suryo? Mending Serius? cari makan katanya. Ternyata beda di TV, beda di kenyataan. Di TV boleh ribut seolah-olah ya Indonesia mau runtuh oleh ulah Roy Suryo. Tapi faktanya di kehidupan sehari-hari orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Mending cari makan. Ngapain juga peduliin Roy Suryo? Oh, ngikuti kasusnya Roy Suryo nggak Pak? Enggak. Hah? Enggak. Bukan ngikutin? Oh, Bapak Roy Suryo tahu apa nggak? Bukan tahu, Pak. Nggak tahu? Oh, orang paling top loh Pak. Paling top se-Jogja, paling top se-Indonesia. Bahkan sekarang itu paling top sedunia. Oh, iya. Bapak nggak tahu ya? Oke, makasih Pak. Tahu Roy Suryo? Kenal Roy Suryo mboten? Atau ngikutin kasusnya Roy Suryo mboten? Mboten ngikutin nggih? Oh, bodoh amat nggih? Bodoh amat. Bapak tahu kasusnya Roy Suryo? Kasusnya Roy Suryo tahu? Nggak tahu ya? Mau ke musola ini. Oh, mau ke Solo. Kenal Roy Suryo ora? Ya kenal Pak, tahu alaman Roy ya. Oh, aku terkirono. Hah? Oh, mau sholat. Oh, ngikuti kasusnya ora? eksperimen nih Pak Ketua. Betul. Belas orang ngikuti. Ah, ini dari berbagai macam segmen masyarakat tidak ada yang mengikuti. Sebodoh amat. Yang penting nyari uang. Yang penting nyari uang. Yang penting nyari Ya, uang. kenalkan Agri Fanani dari YouTuber Nusantara. Asik. Iya. Dari mana Kak? Dari Jogja? Jogja. Oh, oke. Mahasiswa? Iya. Mahasiswa ya? Iya. Oh, sering nonton YouTube? Sering ya? Sering-sering. Oke. Ngikutin kasusnya Roy Suryo? Roy Suryo. Kurang ngikutin. Kurang Ya, ngikutin. jadi untuk kalangan mahasiswa intelektual pun jarang yang mengikuti kasusnya Roy Suryo. Kuliah? Ya. Udah lulus? Belum, masih lulus. Oh, baru lulus mau masuk kuliah. Yang ini? SMA kelas 2. Mau SMA kelas 2. Pertanyaannya, kenal Roy Suryo apa enggak? tahu. Hah? Pernah dengar. Oke. Pernah dengar. Oke, enggak Pernah maksudnya enggak denger kenal yang doang. ini. Ngikuti kasusnya Roy Suryo apa enggak? Enggak. Enggak. Enggak juga. Oh, hiruk pikuk di TV yang setiap hari Roy Suryo marah-marah itu nggak pernah ngikutin. Ya, bodoh amat ya. Iya, mau di penjara mau apa bodoh amat ya. Wow, ini menarik teman-teman. Ini menarik nih. Tidak ada yang ikutin kasus Roy Suryo. Bahkan tadi mahasiswa, anak sekolah, dan beberapa orang tua tidak tahu Roy Suryo. Padahal Roy Suryo ini kan bergelar raja atau bangsawan di tanah Jogja. Tapi kok nggak ada yang tahu ya? Wah, ini anomali teman-teman. Apakah memang Roy Suryo ini hanya terkenal di kalangan orang-orang politik? Hanya terkenal di kalangan orang-orang tertentu? Dan Roy Suryo ini kan mantan menteri loh, mantan Menpora. Masa tidak ada yang kenal sih? Hah? Waduh, ini Pak Ketua aneh-aneh aja soal eksperimennya nih. Tapi apakah memang benar seperti itu? Yang kenal Roy Suryo ini hanya orang-orang yang bermasalah dengan Roy Suryo. Wah, kacau ini teman-teman. Tapi ya biarin aja lah. Kita bersyukur masyarakat tidak mengenal Roy Suryo. Kita patut bersyukur karena kalau mereka tahu Roy Suryo, takutnya mereka ini bisa terpengaruh atau teracuni oleh narasi-narasi jahat, framing-framing liar yang terus disebarkan oleh Roy Suryo. Dan tadi
Saya sangat tertarik dengan penjelasan dari Bung Peter Romadoni serta pancingan-pancingan yang dilakukan oleh Bung Budius. Wah, ini orang-orang ini apa ya, ngasih clue-nya itu setengah-setengah. Ayolah coba kasih clue yang banyak gitu biar kita bisa menebak langsung siapa kira-kira orangnya. Karena ya lagi-lagi saya mau katakan, saya selalu percaya bahwa yang menjadi pintu masuk orang besar, menengah, kecil ke kelompok Roy Suryo itu adalah Refli Harun. Dan kalau para relawan Pak Jokowi selalu bukan mengidolakan sih, tapi mengeluh-elukan Rismon menjadi saksi mahkota nanti di sidang Pak Jokowi, ya saya pikir, saya pribadi nih ya, itu tidak ada gunanya teman-teman. Karena yang tahu itu semua sebenarnya adalah Refli Harun. Refli Harun yang tahu teman-teman. Ini kita bisa sedikit menganalisis lagi-lagi jejak rekam Refli Harun ke belakang dan juga dalam waktu dekat-dekat ini bisalah kita sedikit menarik benang merahnya. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini dan biarkan waktu yang menjawab siapa sebenarnya orang besar ini, siapa yang menjadi musuh dalam selimut ini, dan siapa yang mengatur dan juga membuat lama kasus ijazah Pak Jokowi ini sulit masuk pengadilan. Ya, biarkanlah clue-clue itu bertebaran di media sosial dan biarkan masyarakat menjawab ataupun menerka-nerka kira-kira siapa orangnya. Nah, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.